Oke, Bang Dio, ngelihat hakim mengabulkan permohonan pra peradilan Peggy, Bang, dari Abang sendiri, tanggapannya seperti apa, Bang? Jadi hakim tadi pagi sudah memutuskan Peggy pra peradilannya diterima oleh hakim, dikabulkan dan dia harus dibebaskan. Jadi putusan ini sudah sesuai dengan hukum dan asas-asas keadilan. Jadi hakim sudah bijak memutus. Nah, kenapa kemudian kita patut syukuri ini? Karena ini putusan yang memang benar-benar berlandaskan keadilan. Ya, kenapa? Karena gugatannya pra peradilannya Peggy ini memang punya alasan. Alasannya karena memang proses penangkapan, proses penahanan, proses mentersangkakan seseorang itu didasari oleh bukti-bukti yang lemah, oleh saksi-saksi yang lemah. Boleh saja administrasi formalnya itu dijalankan secara baik oleh Polda Jawa Barat, tapi kalau saksi-saksi lemah, bukti-bukti lemah, ya sayang. Makanya ketika diajukan pra peradilan, ya memang sepatutnya dikabulkan oleh hakim, dan hakim sudah melihat fakta-fakta di persidangan. Dokumen-dokumen juga sudah dilihat, aspek administrasi juga dilihat dalam perkara-perkara ini yang sifatnya formal ini kan, soalnya kan ini gugatan pra peradilan. Nah, ketika hakim sudah melihat ini, ya diputuslah dikabulkan. Ketika dikabulkan, maka Peggy harus keluar dari selnya, harus keluar dari penjara, harus keluar dari penahanan. Ya hari ini juga ketika putusan sekarang, ya sekarang juga dikeluarkan. Jadi harapannya ya Peggy dikeluarkan. Bahwasanya apakah Peggy kemudian bersalah apa tidak, ini kan pra peradilan kan, pokok materinya belum diuji. Nah itu nanti gitu. Tapi yang jelas pra peradilan Peggy harus dikeluarkan, yang dikeluarkan. Ini yang namanya kemudian hakim atau pengadilan melihat aspirasi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, melihat juga fakta-fakta di persidangan. Yang ketiga, melihat juga saksi-saksi, bukti-bukti yang kuat apa tidak di persidangan. Nah, kalau sudah dilihat tiga ini, ternyata hakim berkesimpulan bahwasanya ini tidak cukup buat menjerat Peggy, ya saya dilepaskan. Makanya hakim mengabulkan. Jadi ini kita patut syukuri bahwasanya ini memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Bang Dio, mungkin alasan atau pengaruh besar yang membuat diterima dan Peggy dibebaskan ini apa, Bang, dari hakim sendiri? Ya, kalau pengaruh terbesar yang membuat hakim kemudian membebaskan Peggy, pengaruh terbesar adalah bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat dan saksi-saksi yang mereka sampaikan itu yang kemudian tidak ada. Makanya kemudian kan orang menangkap itu dasarnya kan ada bukti-bukti sama saksi-saksi itu dulu. Nah, baru diproses secara formal, administrasi surat menyuratnya. Nah, kalau ini kan itu tidak tampak sama sekali, langsung. Jadi tidak tampak sama sekali kelihatan di dalam proses pra peradilan itu. Di persidangan tidak ada, makanya hakim ya ini pengaruh terbesar adalah ya karena nggak ada bukti, nggak ada saksi, gitu. Jadi sudahlah, dilepaskan aja lah. Mungkin Peggy melakukan, tapi karena bukti dan saksi nggak kuat, ya dilepaskan aja. Ya sudah benar hakim begitu. Nah, bersyukurlah Peggy. Kalau dia melakukan dulu, mungkin dia melakukan atau dia tidak melakukan, ya dia bersyukur bahwasanya ya sudah dia lepas dari jerat-jeratan hukum ini kan. Nah, apalagi kalau memang dia tidak bersalah sama sekali, ya sudah bagus ini. Minta ganti rugi yang banyak sama Polda Jawa Barat gitu. Apa tuh itu kan ganti ruginya. Ya. Bang, bisa dijelaskan salah tangkap Peggy yang menjadi salah satu alasan hakim menerima permohonan pra peradilan ini, Bang? Ya, dugaan salah tangkap. Selalu ada dugaan salah tangkap kalau cermat administrasi terdahulu dalam menangani perkara tidak baik atau tidak prosedural. Makanya dominan terjadinya salah tangkap itu begitu tinggi. Nah, apakah benar tangkap ataukah salah tangkap kan belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Benar apa tidaknya salah tangkap, benar tidaknya benar tangkap kan tidak bisa dibuktikan. Tapi yang pasti menangkap ini didasari dengan bukti-bukti yang lemah, didasari dengan saksi-saksi yang lemah. Jadi kemudian semua bisa berasumsi menjadi salah tangkap. Kenapa? Karena kalau bukti lemah ya potensi salah tangkap tinggi. Kalau bukti kuat, saksi kuat, potensi salah tangkap rendah.
Tapi kalau bukti lemah, saksi lemah, potensi salah tangkap tinggi. Itu dia korelasinya. Makanya ya hakim patut kemudian melihat korelasi ini. Kalau bukti lemah, saksi lemah, ya berarti potensi salah tangkap tinggi. Makanya hakim bebaskan. Ya daripada dia potensi salah tangkap tinggi itu tetap ditahan malah berbahaya. Nah, tapi ini bersyukur buat Polda Jawa Barat bahwasanya dengan dikabulkannya gugatan pra peradilan ini, sebenarnya Polda Jawa Barat patut bersyukur karena nanti nggak perlu capek-capek lagi untuk memberkas, nggak perlu capek-capek lagi untuk membuktikan kan. Ya sudah, terima aja lah, udah bersyukurlah daripada ribut di depan pas di pokok perkara kan. Kalau ada pengadilan utama ribut nanti mereka itu kan, malah dipermalukan lebih jauh. Kalau sekarang ya cukup sekarang lah sebagai apa cambuk gitu, sebagai teguran sedikit bahwasanya ini kalau kerja harus hati-hati, harus nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh buru-buru, harus cermat, harus benar-benar komprehensif. Investigasi yang sifatnya crime investigasinya harus dijalankan secara baik. Nah itu, ini kan teguran aja. Ya, tapi seharusnya Polda Jawa Barat dengan putusan ini juga bersyukur karena lepas dari posisi-posisi sulit, lepas dari kesulitan dari jaksa juga nanti yang meminta macam-macam untuk kelengkapan berkas. Nah, sekarang lanjutnya adalah apa? Ya, Polda Jawa Barat sekarang juga bebaskan Peggy, keluar dari penjara. Nah, harkat dan martabatnya dipulihkan. Kalau perlu dibikin di media-media nasional. Kami kemudian memulihkan harkat dan martabat dari seorang Peggy Setiawan karena dia sudah menang pra peradilan. Karena hakim minta dilepaskan. Itu disampaikan. Itu yang namanya pemulihan harkat dan martabat. Sampaikan aja lewat iklan atau lewat apa gitu kan. Kalau Peggy minta lewat iklan. Nah, yang kedua, persoalan ganti rugi. Boleh tuh Peggy itu kemudian meminta ganti rugi dalam bentuk uang. Nah, itu bisa jadi ada gugatan tersendiri atau nggak perlu gugatan, minta aja ganti rugi berapa kek, 5 miliar kek, 1 juta, minta aja nggak ada persoalan. Nah, itu nanti apakah dipenuhi apa enggak nanti kan negara yang menilai. Seperti itu. Bang, dengan keputusan ini abang sendiri udah nyangka nggak sih bang? Dengan keputusan Oh iya, hakim potensi gini. Dari awal ini penangkapan Peggy sudah didasari oleh bukti-bukti yang lemah, didasari oleh saksi semua. Makanya potensi ini dilepaskan oleh hakim atau hakim mengabulkan gugatan ini sangat tinggi sekali. Ya kita udah lama memahami ini nih. Kalau bukti lemah, saksi lemah, ya potensi dilepaskan tinggi. Gitu. Jadi ya sudah kita prediksikan lah ini adalah kemungkinan besar dilepaskan oleh hakim atau hakim mengabulkan gugatannya pra peradilannya Peggy. Nah, tapi kan semua itu kan tergantung pikiran hakim. Hakim ini bisa mencerna apa tidak. Kan ada hakim yang pintar sekali, ada yang pintar aja, ada yang kurang pintar. Kan ada juga begitu. Atau ada hakim yang kemudian tiba-tiba punya pikiran yang berbeda. Nah, kebetulan atau tampaknya hakim yang sekarang ini pikirannya sama dengan pikiran hukum dan keadilan. Jadi dia memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan dan nilai-nilai opini yang berkembang di masyarakat. Bang, artinya dengan keputusan hakim ini masih yakin nggak bang kalau keadilan buat rakyat Indonesia masih ada, terutama orang miskin seperti Peggy dan lain-lain? Ya, dari dulu tuh keadilan buat masyarakat Indonesia tuh selalu ada. Makanya ada banyak pengacara yang kayak kita begini kan, itu satu. Dan ada juga banyak hakim yang seperti hakim yang di Polda Jawa Barat. Jadi keadilan itu di Indonesia itu tetap selalu ada. Yang kemudian ada juga yang lain itu keadilan yang disalahgunakan oleh oknum, ada juga begitu. Tapi keadilan yang hakiki itu selalu ada. Keadilan hakiki itu adanya di dalam hati nurani masyarakat sebenarnya. Jadi kalau masyarakat berteriak, timbullah keadilan. Tapi bahwasanya keadilan selalu ada di negeri Indonesia. Dari dulu ada, bukan nanti dengan ini masih ada. Ya dari dulu ada keadilan. Cuman ada oknum-oknum yang menyalahgunakan proses penegakan hukum sehingga timbullah ketidakadilan tadi. Makanya kita memang harus menatar kembali para penegak hukum, baik jaksa, baik polisi, baik pengacara, supaya mereka berlandaskan pada keadilan semata. Jangan kemudian ada oknum yang membancak perkara atau merusak perkara, jangan. Ya, keadilan semata aja, udah lurus aja, kan sudah pada digaji semua. Pengacara dibayar fee-nya, jaksa digaji, polisi digaji, hakim digaji, apa sih yang kurang? Kan cukup aja. Itu keadilan bisa tegak tuh kalau kita semua pada cukup begitu. Bang tadi menyebut hakim adalah pengaruh juga. Nah, apa bang pengaruh dari keputusan hakim ini bagi mungkin seluruh rakyat
Indonesia, Bang? Ya, pengaruh putusan ini yang diputuskan oleh hakim yang di pengadilan pra-peradilannya PG ini tentunya berpengaruh luas kepada masyarakat. Jadi masyarakat kembali timbul kepercayaan terhadap keadilan peradilan yang ada di Indonesia ini. Paling tidak kan meningkat nih. Tadinya masyarakat pesimis, dengan seperti ini masyarakat percaya dengan hukum dan keadilan yang dikerjakan oleh penegak hukum. Memang ada penegak hukum yang kemudian salah mengerjakan, ada juga. Tapi ternyata jaksa juga mengerjakan baik ini. Dengan mengembalikan berkas kan jaksa mengerjakan baik. Hakim juga begitu, dengan memutuskan pra-peradilan mengabulkan gugatan PG, hakim bekerja baik. Kenapa? Karena sama-sama bisa menilai bahwasanya ini penangkapan, penahanan ini didasari atau mentersangkakan si PG ini didasari oleh pembuktian-pembuktian yang lemah, saksi-saksi yang lemah, yang tidak berdasarkan crime investigation yang bagus, investigation crime yang bagus, yaitu dia. Jadi ini sebenarnya teguran dari hakim buat polisi kalau kerja yang benar gitu. Cuma teguran hakim ini buat polisi, teguran pengadilan lah buat penyidik polisian. Kalau kerja yang benar lah kan begitu. Biasanya pra-peradilan ini selalu dimenangkan oleh penyidik pada umumnya. Tapi ini keadaan khusus. Ada beberapa juga yang keadaan khusus yang pra-peradilan dimenangkan oleh yang ditersangkakan gitu. Bang, artinya Bang Deo sendiri mengapresiasi untuk hakim ya Bang, hakim tunggal ini ya Bang. Oh ya, kita mengapresiasi hakim tunggal ini, kita mengapresiasi kerjanya bagus lah gitu. Bang, bisa kasih penilaian nggak Bang buat polisi Polda Jabar yang sudah mentersangkakan Peggy dan dibatalkan oleh hakim? Ya, kalau kita kasih penilaian ya tentunya dari awal kita sudah kasih penilaian bahwasanya ada kelalaian kerja, ada kegegabahan kerja, ada ketergesa-gesaan kerja. Karena apa? Karena dulu ada film tank langsung buru-buru ditangkap orang, kita nggak tahu siapa kan begitu. Dengan bukti-bukti yang lama. Jadi ini harus dirubah. Profesionalisme aparat penyidik kepolisian itu harus kemudian berubah lah. Jangan kemudian sifatnya responsif, reaktif terhadap suatu keadaan. Harus kemudian mencerna baik-baik, harus rasional. Apakah ini sesuai apa tidak? Begitu. Nah kan kemarin contohnya ada film tergesa-gesa, akhirnya reaktif, responsif, akhirnya salah kerja. Ini kan salah kerja aja persoalannya itu kan, gitu. Nah tapi tetap aja itikat kerja kepolisian kita anggap ya itikatnya adalah mencari keadilan buat si korban kan. Baik juga mereka kerja, cuma tergesa-gesa aja kemarin itu, gitu ya. Koreksi sedikit lah supaya nanti lebih kepada rasional dan profesional dalam bekerja, itu aja. Bang, kalau keputusan ini kan membuat Peggy bebas, apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali jika kelak polisi merasa memiliki bukti-bukti yang cukup? Ya, itu pertanyaan bagus. Bisa si Peggy ini ditangkap kembali atau ditersangkakan kembali dengan catatan polisi harus kemudian mempunyai bukti-bukti yang komplit, bukti-bukti yang lengkap, saksi-saksi yang komplit, yang lengkap, yang kemudian bisa secara kuat bisa membuktikan bahwa Peggy adalah pelaku sehingga bisa dijadikan tersangka. Nah itu dia. Kalau kemudian itu dikerjakan secara baik, nah bisa jadi Peggy naik lagi jadi tersangka, ditangkap lagi. Kalau memang sudah dibuktikan secara science investigation bahwasanya ini benar si Peggy ini pelakunya. Tapi mengingat ini perkara sudah 8 tahun yang lalu dan juga sudah ada pengadilan yang ingkrah, di mana bukti-bukti yang validnya juga sudah dimasukkan ke pengadilan. Setelah itu nggak tahu kemana tuh bukti-buktinya. Nah, saksi-saksinya juga nggak tampak, jadi kemungkinan Peggy jadi tersangka lagi secara rasional adalah kecil. Makanya Peggy lepas nih sekarang, lepas dan selesai ini perkara sebenarnya. Secara urutan si Peggy sebagai pelaku selesai dia, begitu. Tapi kalau polisi cari lagi boleh juga, tapi sebenarnya ya nggak usah buru-buru. Carilah secara pelan-pelan siapa pelakunya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, ya sampai 7 tahun, 8 tahun bisa aja dicari gitu. Nah, tanpa perlu harus tergesa-gesa. Lebih baik kerja serius, makan waktu tapi dapat begitu. Bang, artinya masih bisa nyari Peggy-Peggy yang lain, Bang? Masih bisa nyari Peggy-Peggy yang masih bisa. Peggy, Rina, Rani, Santi masih bisa dicari. Siapa tahu kan pelakunya bukan nama Peggy, siapa tahu namanya Sinta atau Santi, kan kita mana tahu begitu. Tapi memang harus dicari dulu nih bukti-buktinya sama saksi-saksinya. Ya kalau sama sekarang udah nggak dapet sama sekali, udah tutup aja nih perkara, case close, kan begitu.
Bang, Susno Duaji sebagai mantan Kabar Reskrim juga dia bilang kalau misalnya jika dia menjadi Kapolri dulu akan segera mencopot Kapolda Jabar. Setuju nggak Bang dengan statement itu Bang? Ya, namanya orang punya niat kan, kita setujuin aja lah. Namanya niat baik kan, pengen copot kan, cuman kan nggak bisa suatu kejadian masa lalu diulang sekarang tuh nggak bisa. Itu kan cuman berandai-andai. Kan Pak Susno berandai-andai itu. Ya kalau saya dulu saya Kapolri saya copot dia. Ya namanya andai-andai, tapi kan nggak bisa kembali ke masa lalu begitu. Ya karena dia berandai-andai kita aminkan. Iya benar tuh andai-andainya kan begitu. Namanya juga andai-andai. Kita juga kalau suruh menghayal yang mahal-mahal juga boleh-boleh aja kan. Sok atuh. Bang, penegasan lagi artinya hakim masih memiliki integritas untuk menegakkan keadilan ya Bang? Ya. Sebenarnya sebagian besar hakim di Indonesia ini punya integritas. Sebagian besar hakim di Indonesia punya integritas untuk menegakkan keadilan. Gitu. Kita banyak ngalamin peradilan persidangan di beberapa tempat. Hakim banyak sekali punya integritas kan. Tapi ada juga beberapa hakim yang nggak punya integritas. Ya contohnya Mahkamah Konstitusi dulu kan. Contohnya itu kan kurang integritas tuh sampai dicopot begitu. Nah, tapi sebagian besar hakim berintegritas lah. Oknum aja tuh. Ada juga di hakim tuh oknum. Bukan nggak ada. Pesan buat hakim Bang? Buat hakim se-Indonesia. Ya, hakim Peggy. Buat hakim Peggy, kami ucapkan terima kasih. Kami terkesan dengan kinerja Anda yang sudah kemudian menilai perkara ini secara baik, secara bijak, secara berkeadilan, sehingga masyarakat kemudian terpuaskan nurani keadilannya. Jadi masyarakat ini damai-damai aja, udah tenang nih. Gitu. Itu buat si hakimnya Peggy ya. Kalau hakim yang lain tar dulu, kita belum tahu nih. Pesan buat polisi Bang? Polisi mana nih? Polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Tadi udah, polisi Indonesia kalau kerja harus profesional. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Udah antep aja kerja tuh. Hati-hati yang paling penting. Bekerja hati-hati dan melihat persoalan itu secara komprehensif, kompleks. Melihat perkara secara kompleks. Begitu. Jadi tidak lagi kemudian sifatnya kalau ada yang teriak baru dikerjakan. Ya kerjakan aja semua perkara tapi dengan hati-hati, dengan profesional lah. Kan ini banyak teknologi baru nih. Ini juga penting nih buat penyidik-penyidik nih, polisi Indonesia nih. Jadi jangan sampai polisi Jakarta bagus secara kerja, profesi dan penanganan perkara, tapi di daerah kemudian masih belum ngikutin yang di Jakarta. Ini harus merata nih. Tugas siapa itu? Ya tugasnya Pak Kapolri itu. Pak Kapolri tugasnya untuk kemudian menyamakan semua jenis pekerjaan penyidikan ini dalam konteks wilayah masing-masing, tapi dengan teknologi yang sama, dengan pola penanganan penyidikan yang sama, yang profesional. Pesan ada kurangnya. Ya. Pesan buat kuasa hukum Peggy Bang? Buat kuasa hukum Peggy, ya sudah. Anda sudah bekerja sangat bagus sekali, sudah berjuang mati-matian walaupun tidak dibayar. Begitu. Jadi seterusnya dan kedepannya perhatikanlah wilayah-wilayah di wilayah Anda itu perkara-perkara yang berkeadilan atau berketidakadilan harus itu dibantu. Jadi ada perkara yang ada duitnya, ada perkara yang nggak ada duitnya. Nah ini perkara yang nggak ada duitnya, tapi udah kita bersyukur pengacara-pengacara di wilayah sana, Cirebon, Bandung sana bekerja secara baik begitu. Terakhir Bang, pesan untuk Peggy Bang? Dan untuk Peggy pulang ke rumah deh, temuin bapaknya dulu. Begitu pulang ke rumah temuin bapaknya Peggy, itu minta maaf, itu kalau punya salah ya udah, kalau dulunya dia ternyata bikin salah ya bersyukur kan gitu. Ya udah kerja yang bener lagi. Kalau bisa jangan jadi kuli bangunan aja, kalau bisa jadi mandor. Peningkatan begitu. Ya. Sudah, dia selamat itu karena dukungan moral masyarakat Indonesia yang melihat bahwasanya bukti-bukti sama saksi lemah begitu. Kalau bukti saksi kuat ya dia masuk gitu kan, karena lemah, karena udah lama juga nih perkara ya dia diuntungkan lah begitu.